Energi ilahiyah adalah suatu tenaga kekuatan yang sangat kuat, superpower, dalam diri seseorang. Dengan adanya kekuatan ruhani itu kita dapat melakukan semua aksi dan aktivitas. Karena itulah, kita harus mampu memanfaatkan dan mendayagunakan energi ilahiyah ini untuk hidup yang lebih baik dan indah. Energi ini akan terus meningkat tergantung pada kerajinan kita melaksanakan semua ritual salat, zikir, puasa, membaca Quran dan sedekah serta amal soleh lainnya. Orang-orang saleh, para wali Allah umumnya memiliki energi ini. Kita banyak mendengar kisah menakjubkan dari para wali Allah dan orang yang saleh yang hidup di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Energi ilahiyah berasal dari nur Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman, saleh, takwa, tawakal serta selalu ingat padanya dengan berzikir dan mendirikan salat awal waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits qudsi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Hari, Al-Bukhari. Energi ini bersifat abadi, mempunyai kemampuan yang tak terbatas, melindungi diri, ruh serta jasad seseorang selama hidup di dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Inilah energi tertinggi yang dimiliki seorang manusia. Pada orang yang rajin beribadah, berzikir dan melakukan sholat dengan khusyuk dan benar, energi nur ilahi ini akan muncul dengan sendirinya. Namun kebanyakan mereka tidak menyadari keberadaan kekuatan tersebut di dalam dirinya. Kekuatan tersebut akan muncul secara otomatis ketika berada dalam keadaan darurat atau terdesak memberikan perlindungan kepada orang yang bersangkutan. Pada diri orang yang memiliki rasa tawakal yang tinggi kepada Allah, kekuatan tersebut juga akan muncul secara otomatis ketika yang bersangkutan menghadapi keadaan darurat atau terdesak. Energi ini memang tidak dapat diperlihatkan atau diperagakan seperti tenaga dalam, namun ia akan bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Energi inilah yang menimbulkan maunah pada orang saleh atau karamah kepada para wali Allah. Memanfaatkan energi ilahiyah meraih sukses. Kita semua bisa menggunakan energi ilahiyah yang terdapat di dalam diri kita sesuai dengan kebutuhan kita. Energi ini dapat digunakan sebagai pendorong kekuatan semangat hidup agar kita dapat mewujudkan cita-cita, keinginan serta segala harapan baik dan positif. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, energi ilahiyah sangat membantu kita dalam melakukan transformasi kehidupan di semua aspek, meliputi biologis yang berhubungan dengan organ tubuh, psikologis berhubungan dengan mental dan emosi, berhubungan dengan kesuksesan kehidupan fisik dan spiritual berhubungan dengan Allah sebagai sumber energi untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dalam hidup. Jika Anda ingin melatih, meningkatkan dan mendayagunakan energi nur ilahi pada diri kita, maka dirikanlah salat dengan khusyuk, dan lakukan teknik zikir al-hikmah dengan rutin setiap hari, perbanyak membaca Quran, kerjakan amal soleh, jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Insya Allah Anda akan selamat hidup di dunia dan akhirat serta selalu ingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. QS Surah Ali, Imran, 191. Jadi, energi ilahiyah adalah energi kehidupan, nuril hayat, yang bersumber dari Allah sebagai pemilik energi tunggal. Nuril hayat ini juga merupakan energi metafisika yang dalam pemanfaatannya mampu meningkatkan kesadaran diri manusia dalam memahami hakikat keberadaannya. Artinya apabila energi fisika tadi bekerja secara fisika dan metafisika untuk pemanfaatan kehidupan fisik manusia, energi ilahiyah ini memberi manfaat lebih luas, yaitu bisa bekerja untuk perubahan fisik dan metafisik serta menjadi solusi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan spiritual maupun fisik seperti kesehatan tubuh, mental, emosi, sosial.
bahkan dalam arena kehidupan politik dan ekonomi. Karena keberadaannya itu mempelajari energi ilahiyah disebut juga sebagai seni menyadari diri. Karena siapapun yang mempelajari ilmu energi ilahiyah akan mendapatkan manfaat luar biasa dalam meningkatkan kualitas diri dan hidupnya. Elemen paling vital namun sering diremehkan, bahkan ditolak, oleh para ilmuwan adalah adanya jiwa rabani dalam diri manusia. Sebagai seorang muslim, ketika berbicara masalah metafisik referensi saya tentu saja Al-Quran. Jiwa rabani ini sumbernya adalah ruh ilahi yang ditiupkan, bukan diciptakan, oleh Allah ke dalam tubuh manusia. Di dalam Al-Quran QS 32:7, 8,9 disebutkan manusia diciptakan berasal dari tanah, lalu Allah menjadikan proses keturunannya dari sperma yang terpilih, dan lebih hebat lagi, disempurkanlah dengan ditiupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Bahwa dalam diri manusia terdapat ruh rabani disebutkan juga dalam ayat yang lain QS 15:29-38:72, setelah sempurna proses kejadiannya, maka aku tiupkan ruhku ke dalam diri manusia, lalu mereka bersujud. Kutipan ayat Al-Quran ini sangat penting untuk memahami manusia bahwa dalam dirinya tidak saja terdapat jiwa nabati, vegetatif soul, jiwa hewani, animal soul, dan jiwa insani, human soul, namun yang paling tinggi adalah dalam diri manusia terdapat jiwa rabani atau ruh ilahi, divine soul. Perpaduan antara jiwa nabati, hewani, dan insani, manusia telah berhasil menciptakan perubahan dan peradaban yang spektakular. Dalam Al-Quran, kata Anas dan Al-Insan, keduanya diterjemahkan menjadi manusia, yang semuanya memiliki kehebatan namun juga kelemahan. Dengan kekuatan akal pikirannya, masyarakat modern merasa telah mampu membuat loncatan sejarah dan peradaban sehingga di antara mereka tidak lagi memerlukan Tuhan. Semua persoalan hidup hendak dijelaskan dan diselesaikan dengan pendekatan empiris ilmiah. Kalaupun mereka masih percaya pada Tuhan dan agama, peran dan posisinya semakin mengecil, terpinggirkan. Orang yang percaya pada Tuhan dan agama dianggap menunjukkan keterbelakangan dan gagal memahami dunia secara rasional. Yang cukup mengejutkan, ketika saya meneliti Al-Quran, kata insan kebanyakan dikaitkan dengan kecenderungan negatif. Jadi, di balik kehebatannya, jiwa insani memiliki kelemahan dan cacat yang sangat merepotkan bagi dirinya. Mari kita lihat beberapa kutipan Al-Quran. Sungguh ketika insan, manusia, merasa dirinya kaya, maka mereka lalu bersikap sombong dan melampaui batas QS 96:6,7. Manusia insan itu mudah berkeluh kesah ketika mendapatkan kesulitan, tetapi cepat berubah menjadi sombong dan kikir ketika nasibnya berubah menjadi kaya dan hidupnya enak. QS 79:19, 20,21. Setiap orang yang hidup di dunia ini memiliki tujuan. Tujuan sejatinya adalah pencerahan. Pencerahan adalah tujuan pembelajaran hidup di bumi ini. Untuk mendapatkan pencerahan, kita harus memiliki jiwa yang murni. Kita harus menjamin jiwa kita murni dari 4 elemen. 1. Emosi. Emosi adalah perasaan. Emosi, seperti kesedihan, ketakutan, dan kecemasan, bisa berasal dari masa lalu di kehidupan sekarang atau masa lalu di kehidupan lampau. Kita harus membersihkan semuanya. 2. Ego. Semua ego yang dihasilkan dari pikiran manusia harus dibersihkan. Hasilnya konsep, dogma, norma, persepsi, dan asumsi, yang tidak terkait dengan kenyataan ini. Jika kita ingin mengakses energi ilahi, otak harus dibersihkan dari hasil pikiran manusia. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan adalah kebenaran sejati yang tidak melanggar prinsip kasih. 3. Karma. Karma memiliki 2 jenis, yakni karma baik dan karma buruk. Karma bisa didapatkan dari kehidupan kita, kehidupan sekarang dan kehidupan lampau. Kita harus mewaspadai hal ini. Kita harus menerima diri kita sendiri apa adanya. Menjadi pribadi yang pemaaf dan pandai berterima kasih akan membersihkan kita dari karma buruk. Jangan lupa untuk menginvestasikan karma baik setiap harinya. Ini mudah. Tersenyumlah dan bagikan getaran kasih untuk semua makhluk. 4. Energi.
Energi adalah elemen penting untuk menjadi jiwa yang murni. Kita harus melepaskan semua energi yang tidak selaras. Tepatnya, iblis dari dimensi lain, dimensi yang lebih rendah, yang kita tarik dari hasrat ego kita. Kita bisa menyembuhkan semua elemen itu melalui jalan meditasi. Kita bisa memejamkan mata dan menyadari setiap tarikan dan embusan nafas kita. Rasakan saja rasa sense itu sampai kita merasakan getaran lembut di dalamnya, tepatnya di pusat hati. Kemudian, kita bisa meniatkan diri untuk menjadi jiwa yang murni yang meliputi keempat elemen. Elemen emosi akan dibersihkan oleh air suci ilahi. Elemen ego akan dibersihkan oleh sinar suci ilahi. Elemen karma akan dibersihkan oleh api suci ilahi. Elemen energi akan dibersihkan oleh kekuatan Mahadaya. Dalam bermeditasi memurnikan jiwa raga, niatkan dengan sungguh-sungguh dan pasrahkan semua hal yang akan terjadi. Tuhan di dalam diri kita akan menyembuhkan jiwa kita. Tuhan akan mengembalikan kita pada kemurnian jiwa, kembali ke awal mula, murni. Ingat, proses ini bisa dilakukan kapan saja, tidak hanya sekali. Untuk menjadi jiwa ilahi dan mengakses energi ilahi, kita harus konsisten ada dalam kemurnian jiwa. Kita bisa menyembuhkan semua elemen itu melalui jalan meditasi. Kita bisa memejamkan mata dan menyadari setiap tarikan dan embusan nafas kita. Rasakan saja rasa sense itu sampai kita merasakan getaran lembut di dalamnya, tepatnya di pusat hati. Kemudian, kita bisa meniatkan diri untuk menjadi jiwa yang murni yang meliputi keempat elemen. Elemen emosi akan dibersihkan oleh air suci ilahi. Elemen ego akan dibersihkan oleh sinar suci ilahi. Elemen karma akan dibersihkan oleh api suci ilahi. Elemen energi akan dibersihkan oleh kekuatan Mahadaya. Dalam bermeditasi memurnikan jiwa raga, niatkan dengan sungguh-sungguh dan pasrahkan semua hal yang akan terjadi. Tuhan di dalam diri kita akan menyembuhkan jiwa kita. Tuhan akan mengembalikan kita pada kemurnian jiwa, kembali ke awal mula, murni. Ingat, proses ini bisa dilakukan kapan saja, tidak hanya sekali. Untuk menjadi jiwa ilahi dan mengakses energi ilahi, kita harus konsisten ada dalam kemurnian jiwa. Jika kita bisa menjamin jiwa kita murni dari empat elemen tersebut, kita bisa mengakses energi ilahi. Kita bisa berbicara dengan Tuhan yang bersemayam di dalam diri. Hidup kita menjadi berkelimpahan. Berkelimpahan artinya segala kebutuhan kita selalu dipenuhi oleh Tuhan. Kita tidak harus berpatokan pada uang banyak. Intinya kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Urutannya terhubung pada Tuhan yang bersemayam di dalam diri, lalu temukan keluarga spiritual yang akan menemani, menguatkan, dan mendukung perjalanan ini, dan hiduplah dalam jiwa yang murni untuk mengakses energi ilahi setiap momen.